Gitu banget, nggak kelar-kelar. Selamat datang. Awas ada meja, Mas. Aduh. Mas. Kan apa gua bilang kan? Aduh. Salah. Elah, Kopi. nih begini Ayo, kan. cepetan, jangan lama-lama. Ini soalnya ya udah jangan nambah-nambah lagi dong sayang. Aku bisa bokeh, aku tahu aku kaya banget tapi nggak sekaya itu. Nah, kadangkala kita belanja berdasarkan hawa nafsu. Mau tahu namanya hawa nafsu? Coba kalau Anda masuk ke mall, rasanya semua mau dimiliki. Pak Ustadz tanya lagi nih, ada nggak di prinsip hemat atau mungkin perbuatan nggak mubazir gitu ya, yang mungkin bisa dicontohkan dari Rasulullah yang bisa kita ikuti? Ada nggak Pak Ustadz? Wih, flash sale di mana-mana, Ndri. Bayangin, coba nih, ada Smart TV 32 inch, harganya cuma 2 juta, bro. Gokil banget. Lu mau beli apa? Coba sebutin. Ada semuanya di sini. Waduh, ini godaan banget nih, berat untuk ditolak nih. Mau yang mana lagi? Tapi hati-hati mas. Sabar dulu, jangan lapar mata. Kenapa? Ya sabar dulu, sabar. Ya, gimana dong? Ada tamu? Apa ya? Gitu banget, nggak kelar-kelar. Selamat datang. Awas ada meja, Mas. Aduh. Mas. Oh no. Oh no. Oh no, no. Kan apa gua bilang kan? Aduh, kena lagi. Aduh. Mas, kok nggak bilang-bilang ada meja? Tadi udah bilang tadi, Mas. Tadi Udah bilang. saya lagi jalan, saya diem kenapa dimasukin? Gimana? Saya masuk kenapa didiemin? Saya kasih tahu, tadi Mas lagi lihat handphone. Makanya kalau jalan itu pakai mata, Mas. Salah. Sini mata. Oh iya sini. Ini juga mata. Iya, mata kaki. Loh, tapi kan saya kan tadi Iya, ini maaf. dari tadi ada meja di sini. Dari tadi emang di sini. Oh. Ini sebelum batu pertama diletakkan sini, meja udah di sini. Lah ngapain di sini? Buat ngopi-ngopi. Oh, buat Udah, ngopi. Silakan pesan kopinya di situ. Kopinya di situ. Selamat datang di ngopi. Oh. Tapi jangan sambil lihat handphone, nanti ketabrak lagi. Ya ini soalnya ada penting banget, saya nggak bisa lepas nih dari handphone. Aduh, Iya, saya iya. ini bener-bener nih keterlaluan. Pesen dulu. Ya ampun, saya bingung nih mau ngomong apa nih. Pesen dulu. Halo, Apa? Mas. Kopi satu, Mas. Kopi satu ya. Yes. Oke, tunggu ya kak. Ya, oke. Iya. Aduh, Kemana? Salah. elah, nih begini Ayo, kan. cepetan, jangan lama-lama. Ini soalnya ya udah jangan nambah-nambah lagi dong sayang. Aku bisa bokeh, aku tahu aku kaya banget tapi nggak sekaya itu. Aduh, Kopinya. Ntar marah lagi gue. masa mau beli tanah 3 hektar online? Ini nih. Yang bener aja. Enggak. Aku nggak setuju. Nah, Mas, kopinya udah Enggak, jadi nih. enggak setuju. Kopi saya mana, Mas? Ini, sini. Kan tadi saya udah ngasih. Kopinya di sini. Jangan bercanda aja dong, Mas. Iya. Kayak acara komedi. Ini. jadinya. Ini saya minum. Iya. Saya Kayak kopinya. acara itu ya. Dulu ada Iya. di TV seberang, bagus tuh. Waduh. Iya. Apa tuh? Ada aktor yang namanya Bayu Oktara. Main apaan? Nah, tapi orangnya udah nggak ada. Astagfirullahaladzim, masih ada. Nggak ada di rumahnya. Lagi cari duit, lagi kerja. Jangan gitu dong. Ini kopinya udah ada, Mas. Ya terima kasih. Oke, silakan duduk. Mana kopinya? Monggo, silakan. enak Selamat ngopi. tempatnya nih. Di sini ngopi bukan sembarang ngopi, ngopinya ngobrol perihal iman. Wah mantap, pas Biasanya banget. nanti ada ustadz datang ke sini. Kalau mau nanyain boleh. Wah boleh nanya-nanya nih. Kalau lagi datang ya. Minjem uang boleh nggak? Ya jangan dong. Aduh saya lagi pusing banget nih soalnya istri saya nih. Doainnya flash sale, belanja mulu. Emang cewek itu gitu, nggak bisa ngelihat 4 huruf SALE, bawaannya pengen belanja aja. Aduh, kok jadi kayak cerita saya? Ya, emang? Tapi kayaknya kalau dari masalah muka segala macam nggak ada masalah uang. Kelihatannya doang mas. Iya, padahal cuma kayak banyak utang ya. Sama dong itu. Iya. Makanya saya ini lagi bingung makanya. Mudah-mudahan ustadznya hari ini datang. Nanti boleh nanya-nanya. Waalaikumsalam. Pas banget deh Pak Ustadz. Toraja. Kopi Mantap. hitam kental, tidak manis. Bagaimana kabar Sambalu? Sambelu apa? Sambalu, langganan. Oh, langganan. Ya. Bikinin ya. Seperti biasa. Kalau di Arab tidak berlaku pepatah tamu adalah raja. Tapi Kalau di sana dia bilang ada uangmu baru kau raja. Kalau Yo. tidak ada uangmu bukan kau raja. iya bener. Assalamualaikum Ustaz. Pak Ustadz. Perkenalkan saya Bayu Oktara Ustaz. Pas banget nyariin Pak Ustadz, lagi ada masalah katanya Pak Ustadz. Iya benar. Saya rasanya tidak pernah ngutang sama dia. Bukan masalah utang. Bukan lagi utang, mau curhat Pak Ustadz. Iya. Ngobrol, Masya Allah. ngobrol perihal iman. Silakan Pak Ustadz, langsung Hah? aja duduk yuk.
Oke. Bro. Nas, Toraja. Iya, silakan. saya duduk di sini. Iya dong, mumpung datang Pak Ustadz, alhamdulillah rezeki nih. Aduh, pas banget. Mau nih, nanya Pak apa Ustadz. sih? Jadi gini Pak Ustadz, kan istri saya kalau begitu belanja online bawaannya tuh semua dibeli. Padahal begitu dilihat dan dihitung barang nyampe ke rumah, itu nggak dibutuhin sama sekali. Apa yang dia mau, apa yang dia pengen, main dibeli aja. Kalap mata, buta mata, Itu, nah, lapar mata. Itu dia makanya. Nah Pak Ustadz, kalau di dunia Islam sendiri sebenarnya ada nggak tuh masalah manajemen keuangan, boros, hemat, gitu-gitu Ya. ada nggak Pak Ustadz? Pertama kita sambut dulu pertanyaan tadi. Oh iya. Sebaiknya istri seperti itu bukan dicurhatin di medsos. Oh jangan. Ya, jangan jadi yang diomongin. pertama jangan ngomongin. Kan biasanya kita ini ada sifat-sifat seperti perempuan juga. Bertengkar sama istrinya disebar di medsos. Tak kusangka kau begitu. Waduh, dalam. Akhirnya semua teman kita tahu kelakuan istri. Maka secara seperti itu, masalah seperti ini yang pertama introspeksi diri. Berarti kita gagal mendidik istri. Nah, gagal dalam arti ya belum berhasil menjadikan istri kita sebagai istri yang baik. Tapi mustahil istri kita bisa punya pendidikan agama dan akhlak yang baik kalau kita suami tidak bisa menjadi teladan. Kita harus beri contoh gitu Pak Ustadz. Contoh. Maka kadangkala meskipun ada duit, kita tidak serta-merta memberitahukannya kepada istri. Karena kadangkala istri punya prinsip, suami cari duit, istri kasih habis duit. Wah, itu yang Ini keren. prinsipnya jangan sampai gitu. diikutin yang begini. Iya kan? Sakit kepala suami-suami Pak Nah, Ustadz. yang pertama jadi introspeksi diri. Iya. Mungkin selama ini kita terlalu Lembut. sibuk, lembut kepada istri, semua permintaannya kita Dikasih. penuhi, ya. Cara memberikan istri itu tidak dengan serta-merta langsung memberikan, tetapi mendidiknya istri bahwa mendapat duit itu tidak gampang. Nah, biasanya istri menjadi boros ketika dia juga melihat suaminya boros. Nah, boros nggak? Nah, jadi itu Salah seperti kalau kita mampu menanamkan kepada istri hidup hemat, bukan pelit ya. Beda Iya, tuh Pak iya, Ustadz. beda. Bedanya di mana? Pelit itu sudah selayaknya dinikmati tapi belum. Kalau hemat. Kalau hemat dia punya perhitungan. Oke. Ya, ini sudah sewajarnya tapi juga enggak, misal yang namanya pelit. Sudah selayaknya dia makan yang enak. Tapi mikir lagi, enggak usah deh, kurangin aja. Wah, itu pelit. Pelit kepada tenggorokannya sendiri. Ada orang seperti itu. Sudah selayaknya nyumbang ke masjid. Tapi dia pikir lagi, enggak usah deh, PSA. Itu sudah pelit. Beda kalau perhitungan. Oke, kalau saya bantu ini, iya benar saya bantu dia, tapi masalahnya dia lepas, masalahnya lari ke saya. Itu punya perhitungan. Ya, tadinya teman kita mau minjam duit. Tidak semerta-merta ketika saya tidak pinjami saya dinyatakan pelit. Tapi bisa jadi saya perhitungan. Ya. Ya, wah ini kalau saya pinjamin tidak kembali. Selesai masalahnya, tapi masalahnya lari ke saya. 10 jutanya dia lepas, tapi 10 juta bagi saya menjadi masalah. Ini namanya perhitungan. Oke. Nah, sekarang dalam Islam sesuatu yang tidak dibutuhkan atau melebihi kebutuhannya, maka itu disebut boros. Ada juga yang namanya boros Pak Ustadz. Boros. Boros itu sifat tercela dalam Islam. Astagfirullahaladzim. Ya, boros itu sejalan dengan mubatsir. Dan mubatsir itu perbuatan setan. Nah, tinggal sekarang yang perlu kita tahu perilaku atau karakter perbuatan boros. Boros. Boros itu gimana Contoh. nih maksudnya nih? Istri Heeh. mampu aja potong kuku. Ya. Mampu. Kuku mampu dia lakukan. Oke. Tapi dia pergi ke salon. Ya. Kemudian sabun. Heeh. Itu kan sabun mah dari ini yang penting busa selesai. Sabun kan fungsinya membersihkan. Tapi karena boros beda sabun wajahnya. Beda sabun wajahnya, beda sabun untuk badannya, beda lagi sabun untuk keteknya. Sudah perilaku boros. Beda-beda. Yang boros sabun biasanya laki nih. Karena kok bisa boros? Sabunnya banyak kan pakai. Ya. Oh, karena banyak yang digosok. Ya, jadi lebih parah lagi, boros disertai diiringi dengan pelit. Wah, Combo dong. Iya. Nah, ini lebih parah. Udah boros, pelit lagi. Pelit. Jangan-jangan Jadi dia kalau bisa boros karena itu, kalau boros itu
dia melebihi keperluan hidupnya. Tapi kemudian dia pelit. Pelitnya untuk kepentingan akhirat yang dimaksud pelit di sini. Ya, dia gunting kuku ke salon sekali sebulan. Tapi dalam setahun tidak pernah bersedekah. Ini aslinya orang yang salah menyikapi hartanya. Ya, ada juga orang boros. Misal, dia sudah bisa kenyang dengan menyantap 1 ekor ikan, sayur, tapi karena nafsunya dibujuk oleh setan, mesan makan berlebih-lebihan. Apapun yang berlebih-lebihan dalam agama pasti tercela. Akhirnya sia-sia. Dan anehnya kita umat Islam, salah satu tujuan puasa itu adalah kepedulian sosial. Salah satu tujuan Allah menghadirkan Ramadan di bulan suci Ramadan, Allah ingin melatih kita untuk hidup ekonomis. Merasakan penderitaan orang miskin. Tapi ternyata saya baca riset, justru di bulan Ramadan orang paling banyak boros. Nah, itu dia. Semua yang dilihat lapar mata jadinya Pengen kan pengen beli. dibeli. Iya. Apalagi Ada kasus belanja makanan online. yang tidak menjadi boros. Apa tuh? Misalnya saya makan nih tadi, ada ikan macam-macam lah. Ah, ah. Lalu tersisa, Ya. belum tentu boros. Kok- Ketika sisa-sisanya ini, saya punya binatang peliharaan. Bermanfaat. Bermanfaat kepada makhluk Allah yang lain. Iya, Tapi kalau hanya dibuang, menjadi basi dan dibuang, Itu mubazir. tidak diwasi tetangganya, itu boros plus pelit. Udah enggak ngasih. Orang di kampung saya bilang seke. Pelit. Ya seke. Kikirigal lah paku jambatan. Makanya saya kalau bawa istri saya pegang terus tangan. Loh kenapa sayang? Oh dia bilang orang itu wow tas romantisnya. Pegang istri terus, saya bukan romantis. Kalau lepas tangannya banyak diambil.